Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber yang paling kece pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya harapkan semuanya fokus dan standby untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Oke, kenalkan ini dia narasumbernya. Cantik kan? Nah, namanya Sania Mareta. Nah, beliau lahir di Kerinci tanggal 19 Maret tahun 1999. Nah, di sini narasumber kita ini beralamat di Jalan Anjang Raya nomor 1B, Peruku Tabing Kuto Tengah, Kota Padang. Yang mau berkunjung silahkan datangin alamatnya ya. Nah, di sini juga ada nomor kontaknya. Tapi hubungannya untuk yang penting-penting aja ya. Dan juga kalau ada urusan penting bisa hubungi saya. Nah, untuk itu beliau juga bekerja di PT Kreasi Tambang. Mau tahu sebagai apa? Nah, beliau sebagai direktur di perusahaan tersebut. Wah, luar biasa ya narasumber kita pada hari ini. Nah, selain itu beliau juga bekerja di Jalan Cilaki nomor 7 Bandung. Nah, itu baru dia dapat diri belum lagi riwayat pendidikannya. Nah, mau tahu kan riwayat pendidikannya? SMP-nya, bahkan pendidikan tinggi. Nah, di sini saya akan jelasin apa saja pengalaman yang udah beliau kasih. Yang pertama, beliau pernah menjadi pemateri pelatihan efektif knowledge management bagi karyawan PT PJB Service di Surabaya. Wah, keren bukan? Nah, selanjutnya beliau juga pernah menjadi narasumber workshop pengukuran dampak diklat PIM di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wah, luar biasa kan? Nah, selanjutnya pemateri kita juga pernah mengisi pelatihan Advanced Office Management and Effective Administration Skill bagi karyawan PT MRI di Jakarta. Wah, dan yang terakhir, beliau juga pernah menjadi pemateri pelatihan The Power of Leadership. Wah. Nah, baiklah, langsung saja kita kasih kesempatan kepada narasumber kita yang paling kece dan luar biasa. Langsung saja kepada Ibu Sania Mareta, dipersilahkan. Baiklah, saya Sania Mareta di sini sebagai pemateri seminar. Nah, seminar kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, harus kita sadari bahwa di sini masyarakat memiliki peranan penting baik dalam keberadaan dari lembaga pendidikan ataupun keberlangsungan dari lembaga pendidikan. Kemudian, masyarakat juga menentukan maju atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Jadi, masyarakat merupakan komponen strategis yang harus diperhatikan oleh suatu lembaga pendidikan. Dan selanjutnya, masyarakat di sini memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek dan juga sebagai subjek. Nah, dikatakan sebagai objek ketika masyarakat, ketika suatu lembaga pendidikan mengadakan sosialisasi atau promosi mengenai lembaga pendidikannya. Nah, di sini menempatkan masyarakat sebagai objek. Kemudian, ketika masyarakat merespons terhadap promosi tersebut yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, menempatkan masyarakat sebagai subjek. Nah, selanjutnya materi kita tentang partisipasi. Apa itu partisipasi? Nah, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok orang yang secara aktif dan juga secara sukarela mau berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam lembaga pendidikan. Nah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengevaluasian. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu dalam wujud apa yang bisa diberikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu partisipasi dalam bentuk finansial, yaitu dana. Di sini masyarakat dapat memberikan dana ataupun bantuan-bantuan kepada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan dapat mengelola dana tersebut untuk kepentingannya.
kemudian juga pebisnis ataupun industri-industri dapat menyumbangkan dananya untuk biaya siswa dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi akademik. Nah, di sini partisipasi di sini masyarakat dan orang tua bisa berkolaborasi yang baik dengan guru. Nah, jadi orang tua di rumah dapat mengajarkan anak-anak ataupun peserta didik. Kemudian partisipasi secara material. Nah, secara material di sini masyarakat dapat menyumbangkan bahan-bahan untuk kelangsungan lingkungan fisik. Nah, jadi dengan lingkungan fisik yang baik dapat meningkatkan ke lembaga pendidikan ataupun kemajuan dari proses pembelajaran peserta didik. Dan partisipasi yang terakhir yaitu partisipasi secara evaluatif. Maksudnya di sini masyarakat dapat ikut serta memberikan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik melalui saran dan juga masukan-masukan dari lembaga pendidikan. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu tentang pengelolaan. Nah, pengelolaan seperti apa yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan agar masyarakat mau berpartisipasi. Yang pertama yaitu melalui komunikasi. Nah, komunikasi yang baik antara masyarakat, orang tua dan juga pendidikan. Nah, ketika masyarakat merasa bahwa diri mereka bermanfaat di lembaga pendidikan, dapat dengan sendirinya membuat partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, dari partisipasi masyarakat. Di sini lembaga pendidikan dapat terbuka mengenai program-program yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu mengikutsertakan masyarakat di hari-hari ataupun acara-acara besar di suatu lembaga pendidikan. Dan ini juga dapat meningkatkan atau menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Kemudian materi kita yang terakhir yaitu tentang faktor penghambat dan juga faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Faktor pendukung di sini yaitu seperti pola pikir dari masyarakat. Ketika pola pikir dari masyarakat sudah berubah mengenai suatu lembaga pendidikan, dengan sendirinya masyarakat akan ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Ketika masyarakat menganggap bahwa pendidikan ini sudah sangat penting, baik itu dalam memperoleh pekerjaan ataupun keberlangsungan hidupnya, maka dengan sendirinya masyarakat akan ikut berpartisipasi karena sudah menganggap bahwa pendidikan ini sangat penting. Dan yang terakhir yaitu dengan sosialisasi. Ketika sosialisasi dilakukan secara terus-menerus, maka dengan sendirinya akan meningkatkan derajat dari suatu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat di sini berasal dari luar ataupun lingkungan. Yang pertama yaitu dari faktor komunikasi. Ketika komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan kurang baik, maka di sini juga dapat menjadi faktor penghambat. Dan yang kedua yaitu faktor iklim sosial, ekonomi dan juga politik. Dan yang ketiga yaitu faktor di mana keterbatasan dalam berpartisipasi. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Magnia. Saya ditugaskan sebagai notulen pada kegiatan seminar administrasi pendidikan yang dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Sania Mareta, tentang pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dapat saya simpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengelola pendidikan dalam bentuk adanya partisipasi finansial, yang kedua partisipasi akademik, yang ketiga adalah partisipasi manajerial, yang keempat adalah partisipasi kultural, yang kelima adalah partisipasi evaluatif. Jadi pengelolaan partisipasi masyarakat ini terbagi tiga juga. Yang pertama adalah adanya komunikasi efektif antara orang tua dan masyarakat dan antara pihak internal dalam sekolah. Yang kedua adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam rapat tahunan di dalam sekolah. Adapun dampak yang mendorong dan mendukung keikutsertaan
masyarakat dalam dunia pendidikan. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat dalam mengelola pendidikan. Yang kedua adalah sertifikasi masyarakat. Yang ketiga adalah sosialisasi masyarakat dan interaksi antara masyarakat dengan warga masyarakat. Selanjutnya, dampak penghambat dalam pengelolaan partisipasi masyarakat ini adalah: satu, adanya kurangnya sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, adanya yaitu masyarakat yang kurang paham akan dunia pendidikan. Yang ketiga adalah pengelolaan pendidikan yang kurang tidak mantap. Sekian dari saya, hanya itulah kesimpulan dari saya. Saya Wira Marnia. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Septriani. Saya di sini dipercayakan sebagai pembanding dari acara seminar kita pada siang hari ini, yang mana seminar kita di siang hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Sania Mareta, yang mana beliau sudah memaparkan materi seminar kita kali ini yang berjudulkan pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, di sini dalam acara seminar kita itu ada 3 orang, yang mana pertama moderator, yang kedua pemateri, dan ketiga itu notulen. Nah, saya akan mengkoreksi sedikit dari satu persatu, yaitu pertama dari moderatornya, yang mana di sini moderator yaitu oleh saudari Vina Adila Paramita. Nah, di sini saudari Vina itu sudah sangat bagus mengutarakan apa-apa saja pembukaan dan menerangkan siapa pemateri kita pada seminar kali ini. Nah, namun di sini saya sedikit mengkoreksi bahwasanya Ibu Vina Adila Paramita itu tidak memperkenalkan siapa dirinya dan siapa notulen dan pembanding di acara seminar kali ini. Nah, yang kedua yaitu pemateri, yaitu Ibu Sania Mareta, yang mana di sini pembawaannya sangat bagus dan sangat luar biasa dalam penyampaian materinya, dan juga bisa menjelaskan apa-apa saja isi materi yang akan disampaikan di seminar tersebut. Namun di sini dalam seminar tersebut masih kurang komunikatif atau tidak adanya penjelasan-penjelasan dengan contoh dalam pengutaraan apa-apa saja isi dari materi yang akan disampaikannya. Nah, yang kedua itu notulen, yang mana notulen di sini dipercayakan yaitu oleh saudari Wira Marnia. Nah, saudari Wira Marnia ini sebagai notulen dari pemateri seminar kita kali ini, yang mana di situ saya sedikit mengkoreksi bahwasanya Ibu saudari Wira Marnia terlalu menyimpulkan sudah dapat menyimpulkan materi seminar kita pada kali ini. Namun di sini penyampaiannya sedikit tidak terlalu komunikatif atau tidak berdasarkan tidak menjelaskan dengan menggunakan contoh dan hanya menjelaskan begitu saja. Mungkin itu sedikit koreksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.